Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Azizah Firstri Effendi. Saya merupakan mahasiswi jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Di sini saya akan menganalisis puisi Wiji Tukul yang berjudul Bunga dan Tembok menggunakan majas personifikasi. Video ini merupakan tugas mata kuliah stilistika. Apa itu stilistika? Mari kita cek berikut ini. Mata kuliah ini dibimbing oleh dua orang dosen pengampu. Yang pertama, Bapak Dr. Andos Fadlilah. Yang kedua, Ibu Elialvia SSMHum. Sebelum kita menganalisis puisi dari Wiji Tukul yang berjudul Bunga dan Tembok, kita dengarkan dulu puisinya. Bunga dan Tembok, karya Wiji Tukul. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki ada. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu. Tapi di tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan siapapun harus hancur. Dalam percaya kami, dimanapun tirani harus tumbang. Nah, tadi sudah kan puisinya? Sekarang kita mengenal siapa itu Wiji Tukul. Sekarang kita masuk kepada analisis majas dari puisi Bunga dan Tembok karya Wiji Tukul. Sekarang kita bahas tentang majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau berupa kiasan. Oke, dalam analisis ini kita membahasnya bait per bait. Bait yang pertama, baris yang pertama itu ada seumpama bunga. Pada baris pertama, penulis mengibaratkan manusia sebagai bunga dan dilanjutkan dengan baris ketiga. Kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh. Di sana, penulis ingin menyampaikan bahwa anak manusia yang tidak dikehendaki kelahirannya. Lanjut kita kepada baris keempat dan kelima. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Penulis mengatakan, orang-orang ini tidak menginginkan kelahiran anak manusia dan mereka lebih suka merampas hak-hak manusia yang terkesan rendah atau miskin. Jadi mereka sewenang-wenang terhadap kekuasaan mereka itu sendiri. Kita lanjut ke bait kedua. Pada bait kedua hampir memiliki arti yang sama dengan bait yang pertama, hanya saja perbedaannya terletak pada baris yang terakhir. Contohnya, engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Pada baris ini, penulis juga tidak menggunakan majas, akan tetapi bisa diartikan dan dikaitkan dengan bait pertama baris terakhir, dengan makna orang-orang besar yang ingin merampas hak-hak kecil dengan membangun sesuka hati mereka tanpa melihat akibat dari perbuatan terhadap rakyat kecil tersebut. Lanjut kepada bait ketiga. Pada bait 3 ini, penulis menyampaikan
bahwasanya masyarakat kecil yang tinggal di tanah mereka sendiri tidak mendapatkan hak-hak yang layak yang sepantasnya mereka dapatkan dan ditindas karena mereka hanyalah masyarakat kecil. Begitu menurut saya. Dan pada bait keempat ini penulis menyampaikan puncak dari isi puisi. Dalam bait ini, penulis menyampaikan pemberontakan masyarakat kecil yang tertindas karena kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Hal ini terletak pada baris ketiga hingga baris akhir. Pemberontakan ini didasari untuk mendapatkan hak-hak mereka yang telah terampas oleh yang menggunakan kekuasaan di atas kelemahan. Dan rakyat kecil optimis akan mendapatkan hak-hak mereka kembali. Dengan keyakinan. Nah, terima kasih telah menonton video saya perihal analisis majas personifikasi dari puisi Wiji Tukul yang berjudul Bunga dan Tembok. Untuk kawan-kawan yang di rumah, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas.